Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah pula kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana nih teman-teman sekalian? Karena satu kondisi yang mencekam sehingga membatasi langkah kita untuk melakukan aktivitas. Mau jalan-jalan ke pantai juga nggak bisa, mau ke rumahnya temannya yang bosan sama kita ya, jadi tidak ada pilihan lain kecuali ya di rumah saja kemudian melakukan aktivitas bermanfaat. Oke baik teman-teman sekalian, singkat cerita saya ingin memperkenalkan satu buah karya dari Tan Malaka, yaitu Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Jadi teman-teman sekalian, buku ini hadir karena kecenderungan masyarakat dahulu itu selalu terjebak pada hal-hal yang mistik. Tan Malaka dalam buku ini mengatakan logika mistik, sehingga buku ini hadir untuk menentang hal tersebut. Ya, lihat saja ketika zaman dulu yang orang-orang pada mempercayai hal-hal yang mistis, misal ada kejadian hukum alam yang membuat gunung meletus, kemudian masyarakat tuh berbondong-bondong untuk melakukan upacara pemujaan terhadap gunung itu untuk meminta keselamatan, ataukah orang yang ke kuburan, ke pohon-pohon ya, pohon angker misalnya ya, untuk meminta kekuatan ya, untuk kegunaan pribadinya dulu. Jadi buku ini menentang hal-hal yang bersifat logika mistik. Logika mistik itu yang seperti yang saya katakan tadi, hal yang mistis itu kan dalam artian mitos yang belum tentu adanya dan belum tentu kebenarannya. Makanya Tan Malaka berinisiatif untuk menuliskan buku ini untuk menentang hal tersebut. Karena pada saat itu inisiatif Tan Malaka ingin merubah pandangan masyarakat agar bagaimana masyarakat ini tidak lagi memikirkan atau terkungkung di ranah ketakutan terhadap hal-hal yang mistik. Karena kemauan Tan Malaka ini ingin membuat masyarakat berpikir maju dalam artian menggiring Indonesia untuk sampai ke tahap kesejahteraan atau sampai ke tahap kemerdekaan yang 100%, karena memang sang tokoh Tan Malaka ini memang menginginkan Indonesia itu merdeka 100% pada saat itu, yang bebas dari penjajahan, yang bebas dari peperangan antar ideologi. Jadi buku ini hadir untuk menentang logika mistik yang mempengaruhi atau mendoktrinasi masyarakat pada saat itu. Oke, singkat cerita teman-teman sekalian, jadi ada 3 unsur penunjang dari buku ini. Yang pertama itu ada materialisme, yang kedua itu ada dialektika dan logika. Saya akan membedah satu-satu apa itu materialisme. Materialisme itu adalah satu filsafat yang dicetuskan pertama kali oleh Karl Marx yang dibantu oleh Friedrich Engels, sahabatnya. Jadi pikiran tersebut, materialisme, memandang bahwa sesuatu itu ada ketika wujudnya pun ada. Ya kira-kira seperti itu. Jadi saya berikan contoh. Jadi buku ini apakah dapat saya katakan materialisme? Saya katakan iya, dia materialisme karena panca indera saya menangkap wujud dari buku ini. Ya sebut saja indera peraba saya merasakan wujudnya, indera penglihatan saya melihatnya, dan kemudian mungkin saja ketika saya jilat buku ini ya, mungkin saja lidah saya atau indera perasa saya menangkap wujud dari apa yang ada di genggaman saya ini, dalam artian buku ini. Seperti itu materialisme. Kita pindah di dialektika.
unsur penunjang kedua dari buku ini ya, dialektika. Jadi dialektika ini adalah proses untuk bagaimana menuju kesepakatan bersama. Jadi dialektika ini semacam mendialogkan sesuatu untuk disepakati bersama. Dia seperti dialog dua arah, di mana ujungnya nanti itu akan mencapai pada tahap kontradiksi. Kontradiksi ini yang akan menemukan jalan diskusi yang lebih panjang lagi, sehingga mencapai yang namanya penyepakatan bersama atau pengingkaran bersama. Kira-kira seperti itu dialektika. Atau lebih singkatnya lagi, dialektika itu kan kalau semisal angka 0 menuju 1 itu ada prosesnya, ada 0,5 ya kan, 0,75 dan 0,99 sampai kepada 1. Jadi proses perjalanan ke 1 ini, dari 0 ke 1 itulah yang dinamakan dialektika, proses dialektika. Oke, kita pindah ke logika. Mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai tentang logika itu seperti apa, tapi izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu logika. Jadi logika itu adalah secara epistemologi, ilmu menguraikan pikiran. Bagaimana kita bisa berpikir rasional, bisa berpikir logis. Ya on the track lah kalau semisal bahasa kerennya ya. Jadi bagaimana sih cara berlogika dengan baik? Saya berikan percontohan terhadap bagaimana sih cara berlogika dengan baik. Jadi cara berlogika dengan baik itu saya menganggap bahwa ketika kita menyampaikan pendapat atau sebuah ungkapan kepada lawan bicaranya kita, itu tidak selamanya dianggap sebagai argumentasi. Karena opini yang kita sampaikan itu bisa dikatakan sebagai argumentasi ketika ditunjang oleh premis-premis yang kemudian mampu menunjang apa yang kita sampaikan. Ya kurang lebih seperti itu. Saya berikan contoh ya. Kita ambil contoh dua anak yang sedang berdiskusi nih. Kita ambil dua anak yang sedang berdiskusi tentang apa ya temanya, radikalisme lah. Jadi dia berdiskusi tentang radikalisme. Sebut saja di perdiskusian ini melibatkan dua anak. Yang pertama Ani, yang kedua Tono. Ani dan Tono sedang mendiskusikan radikalisme. Si Ani mengatakan bahwa menurut saya solusi dari radikalisme itu bagaimana memperkuat aparat untuk menjaga masyarakat gitu. Kemudian si Tono membantah hal tersebut. Dia mengatakan bahwa saya tidak sepakat karena solusi yang baik untuk radikalisme adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi beda ungkapan ya. Nah di sini kita telisik nih, kita analisis apakah itu adalah sebuah argumentasi apa yang diungkapkan oleh si Tono dan Ani. Kalau bagi saya enggak, karena dua ungkapan tersebut tidak ditunjang oleh premis yang mampu menguatkan ungkapan dia, sehingga dia tidak disebut dengan argumentasi. Kira-kira seperti itu. Andai saja ya si Tono tadi mengatakan bahwa solusi dari radikalisme adalah bagaimana kita bisa membantai radikalisme dengan meningkatkan kualitas pendidikan, karena banyak orang-orang yang terdoktrinasi atau dirangkul oleh kaum radikalis dengan latar belakang pendidikan rendah, gitu kan. Jadi itu mampu memberikan ungkapannya itu premis dari sedikit penggalan kata tadi, solusi dari radikalisme.
meningkatkan kualitas pendidikan. Tanda kutip dikarenakan radikalisme itu banyak merangkul orang-orang berpendidikan rendah. Kenapa kemudian dia mampu merangkul pendidikan rendah? Karena mungkin saja karena pendidikannya rendah sehingga dia tidak bisa berpikir luas tentang radikalisme itu seperti apa, sehingga mudah saja menerima doktrinasi dari seorang radikalis. Ya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi saya perkenalkan buku ini, ya semoga teman-teman juga minat untuk membacanya. Ya mungkin itu sedikit ya tentang buku ini. Ya semoga teman-teman penasaran dan mau juga membeli buku Madilog ini. Oke, adapun kelemahan dan kelebihan dari buku ini. Yang pertama, kelemahan dari buku ini ya banyak mengandung bahasa-bahasa ilmiah, ya diksi kata yang ilmiah, sehingga mungkin akan menyulitkan oleh pembaca-pembaca pemula. Dan ada pula kelebihan dari buku ini. Kelebihannya adalah memberikan kita pandangan-pandangan yang rasional yang mampu diterima oleh akal sehat, dan juga menggiring kita bagaimana cara berpikir on the track, berpikir lurus, sehingga mengembangkan analisis kita dari tesis ke antitesa dan menunjukkan kita kepada sintesa. Mungkin singkat cerita teman-teman sekalian, ya saya hanya berbagi ilmu pengetahuan, berbagi ya hal-hal yang bermanfaat. Ya, saya kiranya berbagi ilmu pengetahuan juga itu adalah sifat Tuhan juga, bukan ya? Jadi sebelum saya mengakhiri video saya, mungkin saya akan mengucapkan sepatah kata ya. Sebagai seorang manusia yang manusiawi, ya layaknya kita bisa menerjemahkan diri kita sebagai seorang manusia. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itulah tugas seorang pemimpin. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu adalah seorang khalifah yang harus mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Banyak orang yang bisa menyelam ke dasar samudra yang paling dalam hingga melampaui kapasitas renangnya ikan. Banyak orang yang mampu terbang, bahkan melampaui kapasitas terbangnya burung. Tapi sangat jarang manusia yang mampu berjalan di muka bumi layaknya seorang manusia. Jadi mungkin itu sedikit penyampaian saya kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat di rumah. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlomba-lomba dalam